Ketemu lagi, lanjut kita. Silahkan tanya-tanya. Bagi yang penasaran nih, agen-agen baru di seluruh dunia. Hari ini agen HNI sudah hampir 4 juta. Tentu karena produk ini sudah hampir 7 tahun bersama HNI. Tentu sahabat-sahabat HNI yang bergabung dalam 4 tahun kemari. Jadi yang bergabung baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin belum begitu paham tentang steam fiber, karena Umi Sabil juga ketika menyampaikan di KHT spesial, karena setiap tahun produk baru lebih dari 5 produk, maka usia HNI yang 8 tahun dengan komitmen HNI 1 tahun 3 produk, tapi faktanya HNI memiliki produk lebih dari 70. Artinya apa? Kalau 70 dibagi 8, 1 tahun kita hampir ada 5 sampai 7 bahkan 8 produk baru. Nah, artinya banyak nih yang belum paham tentang steam fiber. Kali ini kesempatan emas, jangan lewatkan, tanya-tanya di kolom komentar, sebanyak-banyaknya pertanyaan kita akan tanyakan kepada Dr. Merly. Dr. Merly, ini sudah ada yang tanya. Iya, Umi. Devi Kaslaila nyimak. Apakah steam fiber boleh untuk anak-anak? Minimal usia berapa, Dok? Nah, steam fiber ini di usia 12 tahun anak-anak sudah bisa konsumsi. Tentunya tidak perlu sampai sehari 2 saset. Iya. Cukup 1 hari satu saja. 12 tahun 12 satu. saja. Iya. Boleh dipilih mau pagi atau mau sore. Mau sore. Jadi fleksibel. Iya. Bagaimana, Dok? Banyak yang nanya ke saya lalu-lalu usia 10 tahun berat badan sampai 70 kilo. Ini perlu. Kenapa? Karena membantu untuk kan itu sudah kaitan dalam keadaan abnormal ya. Iya, ya. Kita udah bantu dengan overweight ya. menurunkan berat badan tapi secara sehat. Oke. Ya. Dibantu juga dengan olahraga. Jadi jangan berpikir wah dengan steam fiber bisa menurunkan berat badan, tidak. Harus dibantu dengan pembakaran kalori yang baik dan juga dikontrol. Iya tadi jadwal makan yang teratur. Jadi jadwal makan tuh sesuai makan, dan di luar jadwal makan tidak boleh ada cemilan-cemilan lain. Nah, ini baru bisa semuanya berhasil. Jadi jangan nanti steam fiber dijadikan kambing hitam, Umi, ya kan? Ya. Nah, ya. Nah, ini yang kedua, Dok. Nuryanti Tati, saya punya sudah expired. Bagaimana? Masih bisa digunakan? Lebih baik tidak deh. Kalau udah expired kita Stok di stokis masih banyak. Di retur. Nah, nanti yang expired dicampur jadi pupuk. Keren banget tuh. Nah, kemudian ada yang bertanya, dokter. Saya ingin menanyakan Umi dan Dr. Merly, izin mau tanya, mana yang baik, Bioshare atau steam fiber? Ini saya yang jawab nanti. Iya. Awali memang ini biasanya yang sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak BAB, itu banyak, Dok. Maka lembekkan dulu dengan Bioshare dan madu multi. Setelah lembek, kerak dan sebagainya itu didorong dengan steam fiber. Karena psylliumnya itu seratnya tinggi, dia yang akan mengangkut semua. Dok, ada yang tanya nih, berapa meter sih usus kita? Nah tuh, Dok. Cari tuh meteran ya. Ayo, Dok. Luasnya sih kita bisa tiap orang kan kadang-kadang kan ada patokannya ya. Iya. Biasanya sih antara 13 cm. Iya, gitu ada ya, yang bilang 6 kali tinggi badan masing-masing ya. Gitu Itu. kan. Jadi karena kan usus nih yang berpatokan sekali kan yang 13 cm itu usus besar. Usus besar. Kalau di riwayat dari mulai atas itu kan ada usus besar, usus sedang, usus kecil. Nah, kita fokus di usus besar. Kalau usus besar septic tanknya. Nah, itu tadi ya. Iya, baik. Kemudian ada yang nanya, Umi, saya minum steam fiber itu kok jadi susah BAB, airnya kurang. Airnya kurang, kan tadi udah diingetin tuh. Nah, ini berkali-kali nih, 7 tahun jawaban Umi nih kayak gini.
Airnya kurang, asupan karena airnya. dia serat, dia mau ngangkut. Gimana mau ngangkut kalau airnya Keraknya banyak tadi. Dia nyerap kerak, dia mendek, gak ada yang dorong, ya kan Umi? Betul. Jadi dokter di awal tadi sebelum bicara kerak usus sudah bicara minum air minimal. Tapi memang standar nggak minum steam fiber juga sudah standar minum air tuh 2,5 liter dok. Itu tadi Apalagi minimal akan mengangkut kotoran. Nah, apalagi harus mengangkut berarti harus lebih sebenarnya. Iya, betul. Ada lagi nih dok yang nanya, Dokter Merly, saya mau tanya untuk GERD, apakah boleh minum steam fiber? Boleh. Boleh, tidak masalah. Justru dia membantu tidak menjadi balik lagi ke atas. Karena dia apa? Membantu gerakan peristaltik usus menjadi lebih ini menjadi lebih normal. Supaya tidak GERD itu karena balik lagi ke atas Umi. Karena pergerakan usus lambat atau tidak benar. Karena apa? Banyak toksin, banyak yang numpuk di dinding usus. Itu salah satunya. Ya, jadi GERD sangat baik untuk minum steam fiber. Saya akan tanya ke Dokter Merly karena selama ini saya jawabnya dalam bentuk pemahaman. Kalau Dokter Merly pasti untuk hepatitis boleh nggak minum steam fiber? Bagus. Kenapa? Kan tadi ada radang ya. Ada kandungan polisakarida. Polisakarida itu selain sebagai natural killer cell memacu keluar, dia juga mengaktifkan fungsi hati supaya bisa fungsi hati akan baik kembali dengan adanya polisakarida yang ada di dalam kandungan AVA itu sendiri. Nah ini juga saya numpang tanya karena saya setiap hari Kamis terima konsul. Kalau bermasalah dengan pengentalan darah hingga akhirnya darah tinggi dan kena jantung, boleh nggak minum steam fiber? Sangat boleh Umi. Tuh Bapak tadi Ibu kan ada kandungan pikosianin. Silent inflamasi salah satu tanda-tanda adanya peradangan pengentalan. Iya, jadi nggak cuma perut buncit doang ya, karena itu sumber segala penyakit. Turunannya masuk bonus dari steam fiber. Baik dokter, steam fiber apakah boleh jadi herba harian, Bu Dokter? Boleh. Kenapa? Boleh. Nih, herba harian kenapa boleh? Biasanya kita konsumsi herbal itu harus diperhatikan apakah aman buat ginjal. Betul nggak, Umi? Iya, betul. Nah, ternyata di dalam apa ada kandungan namanya pikosianin. Pikosianin. Pikosianin itu adalah baik juga mengatur fungsi ginjal kita. Makanya kan diabetes juga bisa baik. Nah, tadi di akhir materi PowerPoint ada angka 200 sekian, itu gula. Nah, itu dia. Iya, jadi jantung, diabetes disarankan juga untuk konsumsi ini. Nah, saya numpang yang tanya nih, saya yang numpang nih dari pertanyaan yang lalu-lalu, dokter. Untuk breast cancer, untuk kanker payudara nih, dok. Banyak banget yang nanya setelah saya ikuti colon cleansing Umi dari mulai bersihkan usus, saya ingin Carnocap disinergi dengan steam fiber. Bagaimana Umi? Nah, saya jelaskan tapi untuk steam fiber silahkan dokter. Nah, tadi ya breast cancer itu kan salah satu momok nih Umi. Itu ibu-ibu takut banget itu. Jadi penderita kanker payudara adalah nomor 1 urut pertama. Tapi yang mematikan kanker rahim. Tapi ini momok nih karena dia nomor 1 urut. Iya. Nah jadi kenapa steam fiber bisa? Karena ada kandungan tadi polisakarida, natural killer cell. Dia terutama membunuh sel-sel yang bersifat karsinogenik. Itu. Terjawab kan? Seperti yang saya katakan di dalam komposisi steam fiber ada daun yang buahnya ungu, kehitam-hitaman, merah tua. Nah, antosianinnya tinggi. Juga dok, ada yang sering konsul ke Umi tuh, Umi, kalau masalah kanker usus berapa dosisnya? Nah, ini nih karena ini kaitannya steam fiber. Nah, iya. Kalau kita kan gini ya, kalau yang disarankan rutin kan sehari 2 kali. Kalau yang udah ada masalah berarti agak lebih berat nih. Iya. Ya kan? Berarti bisa sampai 3 kali karena 3 sudah masuk kali. periode kanker, masuk ke fase kanker. Kapan diasup lebih baik sebelum tidur. Iya, Kenapa? sebelum tidur. Pada saat malam hari
itulah terjadi proses detoksifikasi di saluran pencernaan usus. Iya. Nah, pada saat itu usus yang bermasalah harus kita bantu kerjanya dengan support daripada steam fiber yang ada kandungan 3 komponen tadi, supaya resiko kanker usus dan atau yang sedang mengalami kanker usus dibantu proses penyembuhannya. Iya. Nah, ada yang tanya waktu itu, boleh nggak steam fiber untuk maskeran? Itu ya diminum kurang puas kayaknya. kurang puas buat sebenarnya diminum. sih nggak masalah, cuman kan begini ya, kan disarankan nih ya, kan abis diseduh, ditaruh di air dingin, diaduk ya, langsung diminum. Kalau agak lama kan jadi kayak ada gel ya. Nah, itu kira-kira tergantung sih, kalau di wajahnya bergel-gel itu bermasalah, enggak gitu sih sebenarnya, lebih ke arah Saking kreatif ya, Dok. lebih ke arah estetika kosmetik. Iya. Yang bersangkutan nyaman, Itulah, tidak apa-apa. Dok, Kenapa? orang nanya. Kenapa? Karena ada kandungan klorofil. Iya. Jadi biasanya kalau klorofil murni ini bisa buat maskeran, Umi. Iya, karena itu di dunia banyak orang pada maskeran spirulina. Karena di steam fiber kan ada spirulina yang itu apa tadi kan. Cuman kan kita kalau didiamkan lama langsung Ngegel ya. ngegel, itu aja sih. Intinya ini untuk dikonsumsi. Tapi kalau kreatif ya namanya agent ya. Oke. Kemudian Dok, kalau untuk penderita darah tinggi bagaimana? Cocok sekali kan tadi tuh, bisa menurunkan tekanan darah. Bagian mana komponen yang bekerja? Fisilium khas. Cuman memang harus teratur, ingat. Teratur. Kalau yang tekanan darah tinggi kan biasanya kalau kita berobat ke dokter tuh harus ada obat rutin yang diminum. Itu. Sama, kenapa? Iya. Supaya bisa menjadi patokan dijaga gitu. Karena tekanan darah yang labil itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, itu bisa menyebabkan stroke. Resiko terjadinya stroke itu. Makanya harus rutin steam fiber. Sesuai arahan. Jadi dijaga nih, kalau dia naik diturunkan, kalau dia turun dinaikkan. Jadi harus rutin. Ada kata untuk peradangan salah satu herbal dalam steam fiber. Ini waktu itu ada yang nanya, saya radang hidung Dok, bisa nggak? Oh bisa. Orang yang radang yang di dalam aja bisa, apalagi Nah, radang hidung. apalagi ada min-minnya hangat. min-minnya Paru hangat. itu butuh yang hangat. Ya, itu bisa sekali. Jadi sensasi saat membuka steam fiber itu ada aroma yang beda. penasaran kan? Nanti minum. No. Makanya dibilang tuh molecule of love Mi. Langsung sensasinya tuh beda Mi. Iya, kan, iya. melalui penciuman. Iya. Karena merangsang saraf pusat tadi melalui penciuman. Iya. Tuh. Iya. Psyllium ini Dok. Psyllium itu kan seratnya tinggi. Nah, berarti para pemirsa, para sahabat HNI nggak usah takut nanti mencret ya. Nah, ceritakan Dok. Nah, jadi gini. BAB-nya normal atau bagaimana? Kelebihannya si Psyllium khas ini kan dia bisa memilah-milah tinja. Makanya jangan takut BAB-nya jadi diare atau mencret. Kan dia mengikat serap. Nah, mengikat serap ini membuat tinja kita menjadi lebih lunak. Bukan encer atau kayak cerot-cerot diare gitu, bukan. Makanya sifatnya disebut laksatif. Diiringi dengan konsumsi air putih yang cukup. Karena fungsinya apa? Melunakkan tinjanya sendiri tapi tidak menyebabkan diare atau mencret. Gitu. Perut buncit. Perut buncit. Tanda perlu detox. Kira-kira 2 cukup nggak Dok? Nah gitu. Sebenarnya 2 cukup asal kalori juga dikurangi, olahraga. Jadi jangan patokan kayak gini. Jadi perut buncit kita konsumsi ini cukup, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Asupan juga yang bersifat kalori dan karbohidrat itu dikurangi. Itu bisa berhasil. Dok, bicara olahraga itu harus olahraga berat atau jalan aja 30 menit gitu Dok? Ini tergantung karena usia. sibuk, tapi padahal work from home ini nggak sibuk loh Dok, waktunya banyak. Tergantung usia. Kalau usia masih produktif,
basal metabolisme rate kita masih bagus, ya kan? Sepeda-sepedaan misalnya. Terus jantung kita juga masih bisa ikut membantu karena seiring kita melakukan aktivitas olahraga kan jantung dipacu nih Mi. Iya. Nah itu bisa. Tapi kalau udah usia 45 ke atas cenderung 50, kita jangan paksakan juga untuk lebih dari 30 menit harus push. Kenapa? Kadang-kadang kekuatan jantung juga beda. Nah jadi kalau yang masih produktif bisa 30 menit dengan aktif seperti aerobik ya. Tapi kalau yang udah seperti kita yang udah 45 ke atas dengan yoga, jalan saja. Dan ingat sebenarnya sholat 5 kali sehari itu sudah membantu pergerakan. Iya. Kalau melakukan gerakannya rutin. Iya. Karena setiap yang dihasilkan dari pergerakan itu menghasilkan oksigen yang membakar kalori. Iya, iya. Betul. Dari Ardiana Hamdani, Assalamualaikum Umi dan dokter. Apakah stem fiber bisa dikonsumsi untuk penderita stroke? Bisa sekali. Ingat, stroke itu adalah komplikasi daripada jantung, daripada diabetes, daripada tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, kenapa stroke bisa? Karena membantu supaya supply-nya, karena asupan setelah stroke itu kan terhambat tuh Mi, Iya. ya makanya tidak maksimal. Dengan mengkonsumsi stem fiber yang ada kandungan apanya melalui komponen picosanin tadi terbuka tuh yang peradangan-peradangan lokal tadi. Makanya stroke bisa dianjurkan untuk ini. Minumnya cuma satu, syaratnya harus rutin. Rutin minum air yang cukup. Minum air yang cukup. Rutin. Terus, kemudian lakukan gerakan fisioterapi. Iya. Cuma misalnya stroke-nya sebelah mana kurang ini. Jadi jangan dibiarkan dibantu. Jangan juga diem. di Ada gerakan yang Jadi kita melatih ada usaha otot dan juga, saraf. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Inang Febrieni, Dokter Merli. Dokter Merli, apakah orang penderita asma boleh mengkonsumsi stem fiber? Boleh, karena kan asma ini kan sebenarnya bukan penyakit, ya kan? Alergi. Asma ini hanyalah alergik. Nah, alergik ini kan biasanya terjadi kalau imun tubuh kita tuh turun, Umi. Orang asma ini akan kambuh kalau imun tubuhnya turun, kalau dia gampang stres. Nah, jadi dia gejala. Asma ini bukan penyakit, gejala. Nah, begitu imun tubuh kita turun, asma gampang kumat. Iya. Ya, fungsi stem fiber adalah menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap baik. Makanya tidak salah kalau mengkonsumsi stem fiber. Iya. Jadi tadi sudah dijawab. Sangat baik kalau asma mengkonsumsi, ya, iya. Dokter Merli, saya mau tanya, apakah sebentar? Umi izin tanya, kenapa kalau minum stem fiber badan jadi gatal? Tadi racun keluar. Racunnya lagi keluar. Iya, baik. Musdalifah Madinah, kalau yang sedang gagal ginjal boleh tidak dok? Boleh, cuman gini, gagal ginjalnya sudah sampai taraf mana? Ya. Kita harus tetap ada aturan protokoler yang tidak, karena ini kasus sudah berat. Biasanya kalau orang sudah gagal ginjal, apalagi dalam masuk stadium hemodialisa, cuci darah, asupan air ini ada takarannya, Umi. Sehari itu berapa liter cuma. Nah, konteksnya adalah kalau kita konsumsi stem fiber, tetap didiskusikan kepada dokter yang sedang merawat jumlah cairan yang untuk membantu melarutkan stem fiber ini berapa. Karena dia ada hitungannya, itu saja sebenarnya. Kalau komponennya sendiri tidak bermasalah. Iya. Dokter, ini dari WS Mailani, mau tanya dokter, apakah boleh dikonsumsi buat orang yang laju endap darahnya tinggi, LED? Bagus kan tadi kan untuk menurunkan kekentalan darah. Kekentalan Ini darah. sangat baik. Sangat baik. Lydia Widyastuti Lauli, Umi penderita reflux ya? Reflux. Reflux, boleh minum stem fiber kah? Boleh, kan Boleh. tadi kan supaya gerakan peristaltik ususnya baik, reflux salah satunya. Iya. Ya kan? Nah, boleh banget. Oke. Ardiana, Umi, apakah Umi dan dokter, apakah stem fiber bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang tremor? Nah, tremor ini sebenarnya tremor ini kan gejala nih. Iya.
banyak macamnya nih, kita harus bahas dulu. Tremor karena penyakit endokrin. Biasanya penyakit endokrin kategori pada penyakit orang-orang dengan hipertiroid. Itu cara-cara ciri-ciri bahwa gangguan hormonal. Itu tremor. Nah, kita harus tahu nih tremornya apa? Apa tremor karena gangguan aritmia jantung. Nah, tapi konteks sebenarnya stem fiber sendiri kandungan di dalamnya baik, tidak apa-apa dikonsumsi oleh kedua penderita tadi. Cuman kenapa kita bahas tremor tadi? Harus tetap diketahui faktor utama penyebab tremornya itu. Apa? Ya. Nana, tunggu sebentar. Nana. Nah, apakah orang yang sedang Nana Nurjanati, apakah yang sedang program hamil, Dok? Boleh mengkonsumsi stem fiber dan berapa? Bagaimana caranya, berapa kali sehari? Boleh, karena apa? Biasanya kan orang yang hamil ini kan tadi kan Umi ya, apa-apa itu harus usus tuh harus bagus loh. Ya, terus kan ada yang karena hormon ya ngambekan. Nah, ini kan bagus sekali tadi. Ya. Jadi tidak ada masalah. Justru kalau dalam program hamil usus harus bagus, supaya distribusi hormon harus baik ya. Iya, jadi sedang program ya, sedang program. Nah, semoga setelah rutin Allah ijabah doanya. Amin. Amin. Ya Allah. Dan seperti doa Rasulullah memiliki anak yang banyak. Amin. Kemudian tunggu, ya balik lagi diabetes. Tipe B ya. Tipe 2. Bagaimana, Dok, untuk yang sudah tipe 2? Justru bagus ya tipe 2 ya, kan rata-rata kita semua penderita diabetes tipe 2 ya, gangguan sekresi insulin karena pankreas. Itu tadi dia bisa mengatur sekresi insulin di dalam pembuluh darah sehingga kadar gula darah terjaga stabil. Siapa kerjanya di situ? Terutama kerja daripada psyllium husk tadi sendiri. Iya. Ya. Dokter Meli, berapa lama konsumsi fiber sudah mulai terasa khasiatnya? Nah, ini tergantung. Tadi kalau kita mentah-mentah, wah ada stem fiber nih, tapi nggak olahraga. 9, 10, 11 dalam terus. Ya, nah, maka jadi tiap orang-orang berbeda-beda. Ada pembakaran. Ada pembakaran. Sebaiknya konsumsi rutin, tapi jangan lupa olahraga, kurangi cemilan 10, 11, 12. Ya, cemilannya kan? Buah. Nah, 1 sampai 2 saset kalau rutin. Jadi sehari 2 saset rutin, ada olahraganya, cemilannya buah. Singkirin. Nah, jangan sampai gara-gara itu nanti stem fiber udah berkotak-kotak ini Umi Dokter Meli. Kok badan saya tetap buncit. Habis minum stem fiber, stasi padang. Cemilannya dikurangi. Olahraga ganti rutin. Buah ya, Dok. Ganti buah. Iya. Kalau rutin insya Allah dalam sebulan 2 mingguan juga sudah terlihat. Tapi itu tadi ingat cemilan 10 ya Umi. Iya, betul sekali. Ya, Dok, saya karena punya timbunan pertanyaan nih. Jadi saya di Facebook itu menulis begini. Yang nggak sempat terjawab silahkan ditulis. 1.600 Dok pertanyaan. Biasa ya, waduh. 1.600. Siapa yang pertanyaan belum terjawab silahkan ditulis di komen di bawah ini. 1.600. Sekarang mungkin udah 1.800. Karena seharinya itu hampir 200-an tuh. Padahal baru kemarin menjelang hari ini. Ya. Nah, itu ada yang bertanya begini, Dok. Kulit kering dan bersisik. Apakah stem fiber ini cocok? Caranya gimana? Ingat, kan tadi kan mau awet muda nih, ya kan? Awet muda itu ditandai dengan kulit Anda harus bagus. Nah, berarti kan ada yang salah nih kulit bersisik. Pertama, Anda pasti kurang minum. Satu, dehidrasi. Anda stres, usus Anda bermasalah. Regenerasi Anda terhambat. Orang sudah lahir dipanggil-panggil 911, aduh saya butuh stem cell nggak keluar. Tubuhnya udah teriak-teriak tuh. Iya, stem cellnya nggak maju, nggak melahirkan. Dijual semua, nggak diminum itu, Dok. Semua numpuk aja ya kan Umi. Nah itu tadi, jadi kita harus seperti itu tadi. Iya. Konsumsi yang benar. Nah berarti prinsip HNI itu pakai cerita ajak. Tepat nih. Sekarang habis ini semua pakai, habis itu cerita, habis itu ajak pakai. Ingat,
Orang pertama kali lihat wajah Anda. Wajah Anda kusam, berarti Anda tidak belum Diminum, melakukan. dijual doang. Iya, disimpan Minum. doang. Iya. Jangan maunya dipakai masker. Iya. Enggak. Nanti kita praktekin cara buatnya ya, Dok, dan cara minumnya. Oke. Nanti semua yang ada di sini minum dikasih free sama Dokter Meli. 1 saset ya, jangan 1 kotak. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, Dok, bagaimana dengan buang air besar yang sehari kadang buang air besar, kadang enggak, hingga anak saya ini juga ada itu, Dok, kejang. Kayak apa? Epilepsi. Apakah steam fiber boleh? Udah BAB boleh. jarang, kemudian ada epilepsi. Itu Boleh. pertanyaan yang numpuk tuh. Anaknya usia berapa? Kalau 12 tahun cukup 1 saset, tapi rutin. Ingat. Terus jangan lupa ini konsumsi air putih. Iya. Jadi udah mengkonsumsi ini, tapi kalau konsumsi air putih kurang ya kurang ya, karena kandungan AFA tadi bagus untuk saraf otak juga. Psyllium Husk juga bagus untuk tadi susah buang airnya. Nah, kalau untuk epilepsinya kita lihat dulu yang mana, apakah epilepsinya kita lihat nih sumbatannya di mana atau apa. Tapi mengkonsumsi ini memang tidak apa-apa, baik untuk membantu proses meminimaliskan terjadinya pencetus. Ya. Gitu. Ini kalau boleh ada berbagi testimoni, Dok, ya. Iya, Jadi di Batam pernah ada yang kena GBS. Nah, itu konsumsi steam fiber ini yang 3 tahun sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kisahnya beberapa tahun nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja. Ini suami. Alhamdulillah dengan minum steam fiber beberapa kotak sudah bisa bergerak kembali. Alhamdulillah. Kalau cerita testimoni udah banyak sekali. Berarti kan rutin kan, Mi? Rutin dia, karena memang per kotak dengan disinergi herba lain begitu. Nah, khususnya yang disarankan sekali oleh Umi Sabil, setiap kali konsumsi steam fiber ikuti madu. Jangan sampai nggak ada madu di rumah Anda. Karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran ya. Jadi karena memang madu ini enzimnya sangat bagus, membantu penyerapan. Jadi sinergi madu dan steam fiber itu klik banget gitu ya, Dokter ya. Jadi kalau Umi biasanya bikin dulu air diberi madu, nggak terlalu kental, rasa-rasa, kemudian tambahkan dengan steam fiber. Itu dahsyat banget. Jadi manisnya madu. Iya. Gini, Dok, ada yang tanya lagi untuk autis, Dok. Untuk autis. Iya, bagaimana steam fiber ini? Steam fiber ini ya untuk di autis, kebetulan kita pernah melakukan studi, bukan studi ya, bahwa penderita autis ini dengan adanya kandungan PEA, peniletilamin, itu menstimulus saraf otak mereka, ya kan? Makanya ini molekul oplopnya ini jadi dia bisa fokus. Iya. Nah, karena di AFA itu ada yang PA tadi, peniletilamin, yang berfungsi hormon dan untuk susunan saraf otak, sehingga dia menjadi fokus. Kan orang autis kan tidak fokus sih sebenarnya. Nah, di situ. Cuman itu lagi tadi, Mi, rutin. Iya. Nah, kemarin itu, Dok, ada mitra yang BAB-nya berdarah. Keluar gumpalan-gumpalan, kata dia kayak haid, padahal dia laki-laki, tahu aja dia kayak haid. Saya, Mi, keluar gumpalan-gumpalan kayak, lah emang lu haid gitu, padahal laki-laki nih ya. Nah, saya sarankan, ini orang dari Kalimantan, saya sarankan untuk konsumsi steam fiber. Dan alhamdulillah habis konsumsi steam fiber, saya minta untuk ke dokter, karena kan lagi sulit banget nih untuk bisa ke dokter, lockdown gini kan, untuk jaga jarak lah, untuk hindari rumah sakit sebisa mungkin, atasi sendiri dulu gitu kan. Nah, tapi akhirnya beliau ke praktek pribadi. Beliau ke sana ternyata dirujuk untuk endoskopi gitu. Nah, beliau belum lakukan. Apakah ada kemungkinan orang yang BAB darah itu ada kemudian dengan masalah usus terkait dengan kanker? Gitu. Salah satunya tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres itu dengan BAB yang berdarah. BAB berdarah. Usus tidak benar. Iya. Nah, itu caranya tadi ya udah benar, sudah betul-betul terus kita perbaiki kondisi usus. Iya. Ya, baik mikroflora ususnya, baik sistem daya serapnya. Iya. Dengan cara konsumsi tadi, karena Psyllium Husk bekerja terutama di usus. Di usus. Tapi konsep ada peradangan, yang tadi itu ada di apanya sendiri. Iya.
Hastuti Atandrasyah. Untuk cara diet penderita psoriasis, konsumsi apa yang lebih baik Umi Sabil? Steam fiber bisakah? Bisa Umi. Iya, bisa. Assalamualaikum Umi Bu Dokter, stem cell bisa untuk penyembuhan balita yang mengalami alergi kulit kah? Ketahuan penyebabnya alergi, dosisnya bagaimana? Tapi ini bayi, bagaimana? Nah, Apa gini. ibunya atau bagaimana? Kalau bayi lebih baik ibunya dulu. Ibunya. yang konsumsi, nanti dia salurkan lewat Serap ASI. ASI. Baik. Kemudian Umi izin tanya, apakah steam fiber bisa untuk mengatasi penyakit kulit seperti panu yang bandel? Itu kan toksinnya. Iya. Semua berawal dari usus tadi. Harus ada dua sih sebenarnya. Kalau panu dari dalam kita bersihkan, dari luar juga kita. Nah, di HNI sudah ada tuh dok, ada zaitun dan Ya, MHS. udah gunakan juga dari luar untuk obat olesnya. Ya. Ya. Ini sudah yang nanya sudah banyak banget, tapi juga masih banyak lagi dok yang mau tanya. Jadi tentunya kita sambung dengan pertanyaan berikutnya. Dokter juga harus istirahat dulu. Silahkan dokter istirahat. Kita saksikan yang berikut ini.